Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiton. Syaiton merupakan makhluk Allah dari golongan bangsa jin yang diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa taala yang durhaka kepada Allah. Mereka menyukai tempat-tempat yang kotor, menyukai bertempat tinggal di lubang-lubang, sehingga dalam Islam kita dilarang untuk buang air besar dan buang air kecil di lubang, karena di situ terdapat jin dan juga golongan bangsanya. Dan kita pun ketika masuk ke dalam toilet dianjurkan untuk membaca doa, berlindung dari godaan jin laki-laki atau syaitan laki-laki dan juga syaitan perempuan, karena toilet pun merupakan tempat umum untuk bertempat tinggal syaitan. Dan juga syaitan pun menyukai untuk bertempat tinggal di pasar. Maka kita dilarang oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang pertama kali berangkat ke pasar dan terakhir kali pulang dari pasar. Dan syaitan pun menyukai pemakaman, sehingga pemakaman dilarang untuk dijadikan tempat untuk sholat, karena di situ banyak sekali syaitan atau jin yang berpenghuni di situ. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam syaitan. Ternyata syaitan itu tidak hanya satu, tapi mereka memiliki tugas masing-masing dan memiliki nama masing-masing. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, yaitu sini saya bawakan kitab Marokil Ubudiyah. Dalam syarah Marokil Ubudiyah dikatakan bahwa syaitan di sini disebutkan ada 9 dengan nama dan tugas masing-masing. Yang pertama ada yang namanya itu syaitan khonzab. Namanya syaitan khonzab, pakai ba, khonzab. Apa tugasnya syaitan khonzab ini? Syaitan khonzab ini dikatakan di sini al-muwaswisu fis shalah, yang membuat seseorang was-was di dalam sholat. Terkadang orang sholat itu was-was. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, kalau kita sedang sholat, kemudian seakan-akan kita mendengar suara buang angin, maka janganlah kita membatalkan sholat. Dikatakan dalam hadis, fala yansorif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau kita sedang sholat dan kita merasa seakan-akan kita sedang buang angin, maka janganlah kita batalkan sholat kita sampai kita mendengar suara atau mencium bau. Jadi itu diantara syaitan yang pertama, khonzab, membuat kita was-was di dalam sholat. Yang kedua, ada lagi syaitan yang bernama walhan. Syaitan walhan ini umumnya al-muwaswisu fit thaharah, yang menggoda manusia ketika bersuci. Ada orang yang setelah bersuci dia ragu apakah sucinya sempurna atau tidak, atau terkadang orang bersuci itu tabdzir di dalam air, buang-buang air, dan ini merupakan godaan daripada syaitan. Karena kita dianjurkan di antara kesunahan berwudu itu adalah menghemat air, jangan boros di dalam air. Kemudian yang ketiga ada lagi syaitan yang bernama setan zalanbur. Apa tugasnya syaitan zalanbur? Setan zalanbur ini bertempat tinggal di pasar. Dia menggoda para pedagang untuk mengurangi timbangan, dia menggoda para pembeli dan lain sebagainya, semua transaksi jual beli yang ada di pasar. Yang ketika di situ terdapat satu gurur, tipuan dan juga kebohongan, maka di situ ada campur tangan setan zalanbur. Maka tadi dikatakan di depan bahwa di antara tempat yang disinggahi oleh syaitan adalah pasar. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali berangkat ke pasar dan juga terakhir kali pulang dari pasar. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 4, itu ada syaitan yang bernama A'war. Bukan Anwar ya, kalau Anwar itu nama orang. Ini A'war. Siapa itu A'war? A'war itu adalah syaitan zina ya. Dia ini ketika ada laki-laki dan wanita yang kholwat, dia meniup di antara dua pahanya sehingga terangsang untuk melakukan zina, maka kita dilarang untuk berkholwat. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 ada yang syaitan yang bernama wasnan. Siapa itu wasnan? Wasnan ini banyak sekali di bulan puasa ini ya, terutama setelah sahur. Siapa itu wasnan? Syaitanun naum yathqalur ra'su wal ajfan anil qiyami ila sholah wa yuqidu ilal qabihi min zina. Nah, syaitan A'war ini, syaitan siapa tadi namanya? Syaitan wasnan. Syaitan wasnan ini dia membuat seseorang itu berat untuk bangun dari tidur dan juga terasa berat untuk melek, untuk melaksanakan sholat. Bahkan syaitan aswasnan ini
mengajak seseorang membangkitkan untuk melakukan zina. Nah, ini setan yang nomor 6 yaitu setan yang nomor 5 yaitu setan wasnan. Kemudian yang nomor 6 ada lagi setan namanya setan tabri. Nah, yaitu syaitonul musibah. Syaitan musibah artinya setan yang nomor 6 ini yang bernama tabri ini adalah syaitan yang membuat seseorang ketika tertimpa musibah dia nangis tidak karuan, teriak-teriak tidak karuan, khususnya ketika ada seseorang yang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya. Dia teriak-teriak seakan tidak terima terhadap takdir Allah. Dan ini merupakan godaan dari syaitan tabri. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7, nah, ini ada syaitan yang bernama dasim. Ini yang paling masyhur di antara syaitan ya. Paling banyak kerjanya. Siapa itu dasim? Yaitu syaitan ta'am ya'kulu ma'al insan wa yadkhulul manzil. Yaitu syaitan yang ikut bersama kita makan dan minum ketika kita tidak membaca doa, makan dan minum. Bahkan syaitan dasim ini pun sesekali ikut bersenggama bersama pasangan suami istri ketika ada suami istri yang berhubungan badan tapi tidak membaca doa. Sehingga ketika ada orang yang melakukan lelucon, kalau nanti tidak membaca doa, nanti syaitan akan ikut nyumbang membuat anak. Itu sebenarnya bukan lelucon. Ada syaitan yang memang ikut menyumbang. Itu syaitan dasim. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang ada di dalam rumah, makan, minum, tidur, maka harus membaca doa memohon perlindungan kepada Allah agar si dasim ini tidak menggoda kita. Bahkan terkadang sesekali dasim ini sering memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Kemudian yang nomor 8 ada setan yang namanya matun atau disebut juga dengan nama masud. Jadi kadang disebut matun, kadang disebut masud. Ini adalah sahibul akhbar al-kadzibah. Syaitan yang sering membuat manusia itu berdusta. Yulkiha ala alsinatin nas, membuat manusia berdusta. Nah, ini yang nomor 8 namanya setan matun atau masud. Dan yang ke-9 yang terakhir ada yang namanya syaitan al-abiyat. Nah, ini yang paling tinggi derajat di antara setan-setan. Kenapa? Karena setan abiyat ini kenapa bisa disebut paling tinggi? Karena mereka itu menggoda yang sudah kelasnya itu nabi dan juga para wali, para ulama-ulama, para solihin, para muttaqin. Tapi para nabi dilindungi oleh Allah dan bisa selamat dari godaan syaitan. Sedangkan wali, mereka mujahadah, bersungguh-sungguh untuk benar-benar melindungi dirinya dari godaan syaitan yang bernama abiyat ini. Begitu juga orang soleh, orang muttaqin, sehingga semakin tinggi derajat seseorang maka semakin tinggi pula godaan syaitan tersebut. Karena sesungguhnya kita semua dari yang mulai keimanannya lemah sampai keimanannya yang tinggi itu akan digoda oleh syaitan. Karena syaitan telah berjanji dalam Al-Quran akan menggoda manusia mimbaini aidihim, dari arah depan. Kalau memang tidak sanggup, wamin khalfihim, dari arah belakang. Kemudian kalau memang tidak juga, wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Kemudian juga kalau tidak juga, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Sekian penjelasan tentang syaitan. Berikut tugas-tugasnya. Semoga kita semua dapat terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.